Saya langsung. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan memberi hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan melalui Esra. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini kita akan melihat Esra pasal 1 sampai 6. Ya, tolong share screen-nya, di mana kita memberikan judul pembangunan bait Allah. Nah, next kita melihat latar belakangnya. Bapak Ibu, kalau kita ingat apa yang terjadi gara-gara ya kerajaan Yehuda, kerajaan selatan juga begitu membangkang terhadap Tuhan, menyembah berhala, Tuhan murka. Karena itu next kita melihat bahwa Babel menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 587 sebelum Masehi. Tetapi kitab Esra adalah mengisahkan tentang zaman Persia, di mana Persia, Raja Kores, kemudian menghancurkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Tapi saya juga mau supaya kita hati-hati Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan kita baru akan berjumpa dengan Esra di Esra pasal 7. Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan, Esra itu nanti baru akan ke Yerusalem. Kalau saya bacakan misalnya Esra 7 ayat 7, pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta pulanglah juga ke Yerusalem sebagian orang Israel, termasuk tentu saja Esra. Nah, itu nanti adalah tahun 458 sebelum Masehi. Berarti Esra di dalam pasal 1 dan 6 bukan menceritakan tentang masanya, tapi menceritakan sesuatu yang mulai kira-kira 80 tahun yang lalu. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi Esra 1 sampai 6 adalah Esra flashback kepada sejarah keselamatan dan menceritakan apa yang terjadi kira-kira mulai 80 tahun yang lalu ketika umat kemudian kembali untuk membangun Bait Allah dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua. Ya, jadi kisah kita hari ini yang kita bahas bukan dipimpin oleh Esra ya. Kenapa saya perlu menekankan? Karena ini sering sekali menjadi kesalahpahaman. Karena itu Esra dianggap membangun kembali Bait Allah. Padahal tidak ya. Esra adalah ahli Taurat. Dia nanti mengajar Taurat tapi tidak ada urusannya dengan membangun kembali Yerusalem. Nah, next kita kemudian melihat pengharapan dan masa depan. Jadi kita masuk kepada Esra 1. Ya, Esra menceritakan tentang kembalinya umat di bawah Zerubabel dan Yesua pada tahun sekitar 536 sebelum Masehi. Ayat 1, pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia. Jadi berbeda ya, tadi pada tahun ke-7 Raja Artasasta. Ini adalah pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi, lalu disiarkanlah pengumuman ini di seluruh kerajaan secara lisan dan tertulis demikian. Jadi apa yang terjadi adalah Tuhan itu menggerakkan, perhatikan Bapak Ibu ya, Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores. Jadi Raja Kores akhirnya memberikan perintah seperti ini, saya lanjutkan membaca di ayat 2. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Allah menyertainya. Biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, Allah yang tinggal di Israel. Setiap orang yang masih tersisa dimanapun dia tinggal sebagai pendatang harus didukung oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, selain persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Next kita melihat. Jadi akhirnya Kores memberikan maklumat ya bahwa siapapun orang Yahudi yang mau kembali ke Yerusalem untuk mendirikan umat Allah, Raja Kores akan memberikan. Kadang-kadang orang berpikir apakah Raja Kores kemudian menjadi seorang yang menyembah Yahweh? Tidak Bapak Ibu ya, walaupun di sini nama Yahweh muncul.
Ingat ya, di ayat 2 ketika Tuhan dengan semua huruf besar, itu adalah terjemahan dari nama Yahweh. Kemungkinan sekali Raja Kores kemudian menyuruh bawahannya berkonsultasi dengan orang Yahudi ketika membuat surat ini. Ya, karena itu kemudian dia tahu mengenai nama Yahweh. Sejarah menunjukkan Kores memang mempunyai sebuah bijaksana untuk membiarkan umat-umat yang sudah ditaklukkannya membangun kembali kuil-kuil bagi Allah-Allah mereka. Dan ini karena dia menganggap bahwa, ingat ya, di dalam dunia kuno jika dua bangsa bertempur, terutama yang bertempur adalah Allah-Allah mereka. Jadi dia menganggap bahwa setidak-tidaknya dia harus memperlakukan Allah-Allah tersebut dengan baik ya, dan dengan rela membiarkan dia menaklukkan bangsa-bangsa Allah tersebut. Nah, bukan hanya soal boleh kembali, tadi ayat 4 kita melihat bahwa umat itu kemudian harus didukung. Jadi Allah juga menggerakkan Raja Kores dan umat Israel yang tidak pulang untuk mendukung dalam dana. Nah, bahkan kalau kita melihat, saya teruskan membaca ayat 5. Lalu berkemaslah para kepala kaum keluarga Yehuda dan Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk pulang dan mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Semua orang di sekeliling mereka membantu dengan barang-barang perak, emas, harta benda, dan ternak, serta pemberian yang berharga, belum lagi segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ya, jadi kita melihat bahwa mereka yang tidak pulang, seperti yang telah diperintahkan Raja Kores, kemudian mendukung dengan dana. Kemudian juga ayat 7, Raja Kores menyuruh mengeluarkan pula perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil ilahnya. Jadi dulu kalau kita ingat ya, Raja Nebukadnezar itu kemudian pernah mengambil perkakas-perkakas walaupun bukan tabut ya, perkakas-perkakas rumah Allah yang kemudian dia letakkan di kuil Allah-Allahnya. Dan sekarang Raja Kores disuruh untuk mengeluarkan perkakas itu dan umat juga boleh membawa kembali. Ya, jadi ayat 8, Kores Raja Persia menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pemimpin orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kita tidak tahu siapa Sesbasar, mungkin itu adalah nama lain dari Zerubabel, ya. Jadi nama kayaknya resminya sebagai pejabat misalnya ya. Jadi dalam hal ini kemungkinan itu adalah orang yang sama. Ada yang mengatakan mungkin itu adalah paman daripada Zerubabel ya. Kita tidak terlalu tahu siapa. Tetapi di sini dikatakan pemimpin orang Yahudi. Next. Kemudian di dalam Esra pasal 2 kita diceritakan mengenai umat yang kembali ya. Jadi dicatat nama-nama keluarga mereka, jumlah mereka. Ya, kita tidak akan membaca satu-satu, tapi ada beberapa hal yang kita mau perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kita lihat jumlah yang kembali ayat 64 dan 65. Secara keseluruhan jemaah itu berjumlah 42.360 orang. Selain budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Jadi kelihatannya ada jumlah yang kembali yang bukan budak plus budak. Berarti plus budak saja tidak sampai 50.000 Bapak Ibu ya. Jadi cuma 49.690. Nah, ini seharusnya bukan merupakan angka yang besar dan masuk akal ya. Kita melihat kalau dihitung dari Daniel 605 sejak dibuang sekarang sudah hampir 70 tahun. Kalau dihitung dari pembuangan yang terakhir juga sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun ya, berarti kalau dulu sempat dibuang mereka sudah tua sekali. Kebanyakan orang Yahudi sekarang sudah sudah dilahirkan di Babel. Sehingga kemungkinan untuk kembali pasti kecil sekali ya. Seperti kalau kita yang sudah merantau misalnya disuruh kembali juga kita sudah mungkin sudah tidak ada niat untuk kembali. Karena apa? Karena pasti mereka sudah membangun kehidupan mereka, mereka sudah membangun usaha mereka ya, sehingga untuk kembali tentu saja sudah tidak banyak, mungkin tidak banyak keinginan untuk kembali.
ya. Nah, mereka yang kembali ternyata adalah jemaat yang cukup kaya, selain punya budak, bayangkan ya, 1 di antara 6 orang-orang Yahudi kemudian mempunyai budak, ya, bisa mempunyai budak berarti kan keadaan mereka cukup baik. Tetapi juga mereka itu menyumbang, kalau kita melihat ayat 69, mereka memberi sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka untuk perbendaharaan bagi pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 jubah imam. Kita bicarakan saja 61.000 dirham emas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di belakang Alkitab kita, 1 dirham itu 8 gram. Jadi berarti 480-an ribu gram. Jadi kita bisa melihat bahwa ini tentu saja merupakan jumlah yang sangat lumayan ya ketika kita berbicara tentang emas ya. Jadi kita melihat kelihatannya memang mereka itu cukup kaya. Dan kemudian jumlah imam yang kembali itu ada 4.289. Ini tentu saja harus kita tambah-tambahkan ya. Karena itu kita melihat misalnya dari ayat 36, inilah para imam Bani Yedaya dari kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imet 1.052 orang, jadi ditambahkan semuanya 4.289, tapi Lewi hanya 341. Dan ini seharusnya merupakan sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Lewi harusnya jauh lebih banyak dari imam, karena imam itu hanya keturunan Harun. Lewi adalah keturunan satu suku. Tetapi ternyata imam ini di sini malahan 10 kali lipat lebih daripada Lewi. Jadi kelihatannya ya, mungkin para Lewi menganggap bahwa pelayanan mereka itu tidak terlalu bergengsi ya, karena kan Lewi pada dasarnya itu membantu imam di dalam mempersembahkan korban. Yang boleh mempersembahkan korban hanyalah imam, dan Lewi juga sebenarnya karena disebarkan di seluruh Israel ya dulunya, harusnya mengajarkan umat untuk mengajarkan umat untuk mengerti firman Tuhan ya. Karena itu kita melihat bahwa Lewi yang kembali itu ternyata tidak banyak. Next, kita kemudian melihat permulaan baru. Nah, mereka kembali dan kita melihat bahwa dengan sengaja ditekankan, bait Allah itu didirikan di tempat yang sama. Saya bacakan pasal 3. Ya, ketika tiba bulan ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, seluruh rakyat serentak berkumpul di Yerusalem. Lalu mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sialtial beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran di atasnya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Lihat ya, Zerubabel dan Yesua. Ya, jadi pembangunan itu terutama memang oleh Zerubabel dan Yesua. Nama yang sama bisa Bapak Ibu temukan di kitab Hagai. Karena memang nanti kita akan melihat Tuhan nanti memakai Nabi Hagai. Tapi sementara ini belum ya. Perhatikan ayat 3. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Meskipun mereka ketakutan terhadap bangsa-bangsa negeri itu, lalu mereka mempersembahkan di atasnya kurban bakaran kepada Tuhan, kurban bakaran pagi dan petang. Jadi yang pertama-tama mereka mendirikan mezbah dulu, karena supaya mereka bisa mempersembahkan korban, dan mereka mendirikan di tempat semula. Jadi memang bait Allah itu Bapak Ibu didirikan di tempat yang semula. Jadi memang tidak boleh didirikan di tempat lain. Karena itu kenapa sampai sekarang orang Yahudi tidak bisa mendirikan bait Allah. Bait Allah yang dibangun ini ya nanti direnovasi oleh Herodes sehingga pada zaman Tuhan Yesus nanti Tuhan Yesus datang ke bait Allah ini, tapi kemudian dihancurkan Romawi pada tahun 70 Masehi, berarti kita berbicara tentang hampir 2000 tahun yang lalu, tidak bisa didirikan kembali oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena di atasnya sudah ada masjid kan. Ya, sedangkan bait Allah tidak boleh didirikan di tempat yang berbeda. Nah, kemudian yang menarik juga ditekankan bahwa mereka memulai ayat 8 pada tahun kedua, bulan kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, Zerubabel bin Sialtiel dan Yesua bin Yozadak memulai pekerjaan itu bersama saudara-saudara mereka yang lain. Jadi mezbah didirikan dulu supaya mereka bisa mempersembahkan korban.
ya, dan ditekankan tadi mereka mempersembahkan korban bakaran pagi dan petang karena memang itu diwajibkan ya. Imam perlu mempersembahkan korban bakaran pagi dan petang setiap harinya. Nah, sekarang baru di bulan kedua mereka memulai. Nah, kenapa bulan kedua? Coba kita bandingkan 1 Raja-Raja 6 ayat 1. 1 Raja-Raja 6 ayat 1, pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja Israel di bulan Zui, bulan kedua Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi kelihatannya mereka itu dengan sengaja ya mengikuti bahwa pembangunan Bait Allah Salomo bulan kedua mereka pun juga melakukan pada bulan kedua. Nah, di dalam pasal 3 ini kita kemudian melihat bahwa mereka meletakkan dasar bait suci ayat 10 dan 11. Pada waktu dasar bait suci diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, tampillah para imam dengan memakai pakaian mereka dan membawa nafiri serta orang-orang Lewi dari bait Asaf dengan membawa simba untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan kidung pujian dan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil menyanyi-nyanyi, sambil memuji-muji Tuhan karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi jemaat menyambut peletakan dasar. Jadi ini baru peletakan dasar ya dengan sukaria. Nah, itu mengingatkan kita di sini juga kalau pembangunan sebuah gedung yang penting ya, peletakan batu pertama itu sering sekali juga dirayakan dan ini yang terjadi. Ketika mereka mulai melakukan peletakan dasar bait suci, mereka kemudian merayakannya dengan sukacita. Tapi di ayat 12, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum, para tua-tua yang pernah melihat bait yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar bait itu dilakukan di depan mata mereka, sementara banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring penuh kegirangan. Rupanya ada orang-orang tua yang pernah melihat bait Allah yang lama menangis, saudara, ya. Karena walaupun baru meletakkan dasar, mereka tahu dong ini pasti sangat berbeda dengan apa yang Salomo bangun dahulunya, ya. Dan karena itu mereka menangis sedangkan yang lain bersukacita. Ya, di satu pihak bisa dimaklumkan lah ya, ini adalah untuk rumah Allah. Oh ya, Bapak Ibu, supaya kita jangan salah, bait Allah itu tidak sama dengan gedung gereja ya. Yang disebut rumah Allah adalah bait Allah, sedangkan tempat orang Yahudi kemudian beribadah setiap sabatnya itu disebut rumah ibadah. Jadi gereja itu sebenarnya mengikuti sinagoge yaitu rumah ibadah. Jadi sebenarnya ketika kita orang Kristen menyebut gereja itu rumah Allah, itu adalah kesalahpahaman, salah kaprah ya. Karena rumah Allah sudah tidak ada lagi. Rumah Allah berarti tempat Allah tinggal. Sedangkan bait Allah sudah dihancurkan. Jadi yang ada adalah rumah ibadah. Dan perhatikan ya, Alkitab selalu menyebutkan kalau Tuhan Yesus, Paulus pergi beribadah pada hari Sabat, itu adalah rumah ibadah ya. Rumah Allah, karena itu rumah Allah kenapa dibangun dengan begitu megahnya. Kalau kita ingat ya, rumah Allah Salomo itu ruang kudus dan ruang maha kudus dilapisi dengan emas ya. Kemudian semua perkakas di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus semuanya dibuat dari emas. Sehingga kita bisa bayangkan betapa megahnya. Karena itu para tua-tua yang pernah melihatnya sekarang kemudian sedih. Next. Nah, kemudian kita masuk kepada pasal 4. Hati-hati Bapak Ibu ya. Pasal 4 ini ya, permusuhan yang dihadapi. Nah, jadi apa yang terjadi adalah mereka yang kembali ternyata tidak mau ketika ada orang-orang sekitar yang mau membantu. Saya bacakan dari pasal 4 dari ayat 1. Lawan orang Yehuda dan Benyamin lalu mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembangunan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah mereka. Dari awal penulis Alkitab ya, kelihatannya adalah Esra kan, mengatakan lawan orang Yahudi.
Mereka pun mendekati Zerubabel serta para kepala kaum dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama kamu karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan kurban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami ke sini. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum orang Israel yang lain berkata kepada mereka, tidak ada urusan kami dengan kamu dalam membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja Persia. Jadi mereka yang kembali tidak mau dibantu oleh orang-orang sekitar mereka. Mungkin orang-orang sekitar mereka ada orang-orang Yahudi yang tidak dibuang ya Bapak Ibu ya. Karena kan dulu ketika Yerusalem dihancurkan kan tidak semua orang Yahudi yang dibuang. Atau juga ada bekas orang kerajaan utara yang juga pindah ke sana. Atau jangan lupa bahwa ya orang-orang kuno, jadi dulu Raja Asyur, mereka menyebut Raja Asyur. Raja Asyur itu ketika menaklukkan Samaria, mengambil sebagian orang Samaria, kemudian menyebarkannya di daerah taklukannya, dan mengambil orang-orang dari daerah taklukannya dan meletakkannya di Samaria. Samaria kan dekat sekali dengan Yudea. Jadi kemungkinan sekali sebagian orang itu kemudian datang ke sana, tinggal di sana. Ya, jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi adalah mereka memang juga menyembah Yahweh. Kalau kita baca misalnya 2 Raja-Raja pasal 17 ya, terutama ketika Samaria sudah ditaklukkan dan orang-orang dari bangsa lain dibawa ke Samaria, yang terjadi adalah Yahweh kemudian membiarkan atau membuat mereka banyak diterkam binatang buas, diterkam singa. Jadi akhirnya Raja Asyur memberikan mereka imam dari Betel yang bukan keturunan Harun untuk mengajarkan mereka menyembah Yahweh. Karena mereka pada dasarnya adalah bangsa-bangsa yang percaya bahwa setiap daerah ada Allah ya yang berkuasa, tentu saja dengan senang hati menyembah Allah Yahweh demi keselamatan mereka. Tapi ditekankan mereka tidak meninggalkan Allah mereka. Sehingga mereka adalah orang-orang yang melakukan sinkritisme ya, mengatakan menyembah Yahweh tetapi juga menyembah bangsa-bangsa lain. Karena itu kenapa orang Yahudi yang kembali tidak mau dibantu mereka. Dibantu mereka berarti nanti mereka akan masuk menjadi bagian dari umat Allah dan itu bisa mempengaruhi ya kehidupan agama mereka. Padahal ini adalah umat yang kembali yang nanti menjadi inti daripada umat yang baru yang di Yerusalem. Ya, dengan demikian perlu sangat diperhatikan ortodoksinya, perlu sangat diperhatikan iman mereka dan karena itu mereka tidak mau. Dan kemudian ternyata betul mereka adalah musuh. Kemudian ayat 4 dikatakan penduduk negeri itu lalu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Ya, jadi kita melihat bahwa karena itu kenapa dari awal mereka disebut musuh, ketika tidak mau dibantu mereka kemudian memusuhi. Dan ini adalah sesuatu yang aneh Bapak Ibu sekalian ya. Masa sih ketika tidak mau membantu, ketika tidak mau dibantu jadi kemudian memusuhi. Dan ini menunjukkan betapa mereka adalah memang orang-orang dengan niat yang tidak baik ya. Karena kalau kita mau bantu orang-orang tidak mau dibantu ya sudah dong kenapa kemudian harus memusuhi. Ayat 5, bahkan selama zaman Kores Raja Persia sampai zaman Darius Raja Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang Yehuda dan menggagalkan rencana mereka. Dan kemudian kita diberikan panjang lebar apa yang dikatakan. Tapi hati-hati Bapak Ibu mengenai pasal 4. Ya. Permusuhan pada zaman Zerubabel adalah ayat 1 sampai 5 yang baru saya baca. Dan nanti ayat 24. Karena itu kita seharusnya kita langsung lari dulu ke ayat 24. Pada waktu itu pekerjaan membangun rumah Allah di Yerusalem itu terhenti dan tetap terhenti sampai tahun kedua pemerintahan Darius Raja Persia. Nah ini yang ada kaitannya dengan zaman Zerubabel. Ayat 6 sampai 23 Esra yang menuliskan ini menceritakan permusuhan yang terjadi pada zaman Ahasiweros dan pada zaman Artasasta. Karena Artasasta itu adalah zamannya Esra.
ya. Jadi kalau kita melihat, saya bacakan ayat 6. Pada masa pemerintahan Ahasweros. Nah, ini adalah Ahasweros Ester, Bapak Ibu, dan itu adalah ayah Raja Artasasta zaman Esra. Pada masa pemerintahan Ahasweros, pada awal pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap penduduk Yehuda dan Yerusalem. Ayat 7 langsung dikatakan pada zaman Artasasta pun Bislam, Misreda, dan Tabeel serta rekan-rekannya yang lain menulis surat kepada Raja Artasasta, Raja Persia. Jadi dari ayat 7 sampai 23 itu adalah surat yang musuh-musuh Yahudi tuliskan kepada Raja Artasasta dan yang Raja Artasasta balas, ya. Termasuk di dalamnya menuduh bahwa orang-orang Yerusalem membangun tembok Yerusalem dan mau memberontak. Nah, ini tentu saja bukan pembangunan tembok Yerusalem pada zaman Nehemia, ya. Tetapi sebelumnya, rupanya sebelumnya orang-orang Yahudi sudah pernah membangun tembok Yerusalem dan kemudian orang-orang ini mengatakan bahaya kalau mereka membangun tembok Yerusalem, nanti mereka tidak mau lagi membayar pajak kepada Raja Artasasta. Dan karena itu, ya, akhirnya Raja Artasasta mengeluarkan perintah ini. Jadi saya bacakan dari ayat 17. Raja pun mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, Bupati, dan Simsai, sekretaris serta rekan-rekan mereka yang lain. Dan saya bacakan ya apa yang dikatakan. Ayat 20, lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah sungai daerah seberang Efrat, dan kepada mereka dibayarkan pajak upeti dan bea. Mungkin berbicara tentang pada zaman Daud dan Salomo. Ayat 21, oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Jadi menarik bahwa Raja Artasasta pernah memerintahkan menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Jadi kalau kita ingat Nehemia itu 13 tahun setelah Esra, ya, ketika ke Yerusalem. Berarti ketika Nehemia meminta supaya diperbolehkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena raja inilah yang pernah menyuruh mereka untuk menghentikan pembangunan tersebut. Ya, jadi jadi hati-hati ketika kita membaca Esra 4. Next. Jadi memang Esra terutama menceritakan permusuhan yang terjadi sampai pada zamannya Raja Artasasta. Dan yang penting bagi kita sekarang kembali adalah ayat 24. Orang Israel harus menghentikan pembangunan sampai tahun kedua Raja Darius, yaitu 520 sebelum Masehi. Ingat, tadi kita mengatakan pembangunan peletakan dasar itu tahun 536 sebelum Masehi. Jadi mereka akhirnya berhenti, memang awalnya berhenti karena mereka disuruh berhenti, tapi akhirnya mereka itu berhenti karena apa? Karena mereka sudah tidak memikirkannya. Karena itu kenapa Tuhan harus mengirimkan Nabi Zakaria dan Nabi Hagai supaya mereka membangun kembali. Dan itu bisa kita lihat di pasal 5. Next ya, penyelesaian bait Allah Esra 5 dan 6. Nah, saya bacakan ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria keturunan Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu Zerubabel bin Sialtiel dan Yesua bin Yozadak mulai lagi membangun rumah Allah di Yerusalem. Mereka didampingi, dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi setelah terhenti 16 tahun, Tuhan memakai Hagai dan Zakaria untuk menggerakkan umat yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua. Ya, dan ditekankan Tuhan menyertai. Jadi mereka akhirnya mulai membangun. Pasal 5 ayat 3, tetapi pada waktu itu juga Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat bersama dengan Setar-Bosnai dan rekan-rekannya datang dan berkata kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan temboknya? Jadi bupati setempat melihat mereka membangun, bertanya mana IMB-nya, ya, mana izin untuk pembangunan itu. Nah, ayat 4, lalu kata mereka,
Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah tertuju pada para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita yang diterima Darius dan kemudian surat balasan mengenai hal itu dikirim kembali. Tentu saja orang Yahudi tidak bisa memberitahukan atas dasar apa ya. Kalaupun dulu mungkin mereka membawa kopi maklumat Koresi, tapi kan sudah 16 tahun, mungkin juga sudah hilang, atau mungkin juga mereka tidak membawakan maklumat itu kan ditempelkan oleh raja, kita tidak tahu apakah mereka ada suratnya. Intinya sekarang mereka sudah tidak ada maklumat Koresi. Untuk membuktikan kalau Raja Kores yang kemudian menyuruh mereka membangun. Jadi apa yang terjadi dan kita bisa melihat betapa penyertaan Tuhan Bapak Ibu ya. Nanti bupati ini akan menulis surat kepada Raja Darius. Meminta atau bertanya kepada Raja Darius apakah betul ada maklumat dari Raja Kores. Tapi sementara ini umat boleh membangun. Aneh nggak Bapak Ibu ya? Kalau kita bandingkan dengan zaman kita belum ada IMB ya seharusnya tidak boleh dibangun dong. Tapi bupati ini membiarkan mereka tetap membangun karena dikatakan mata Allah tertuju pada para tua-tua orang Yahudi. Next. Dan betul ya, bupati ini kemudian menulis surat. Dan ternyata Bapak Ibu ya, Raja Darius pun benar-benar dengan maksudnya dengan tulus mau mencari maklumat tersebut. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, sudah 16 tahun raja sudah berganti, di dalam Persia juga kerajaan sudah berganti. Mau mencari maklumat yang lama pasti bukan sesuatu yang mudah ya, enggak usah sebuah kerajaan. Di perusahaan kita saja direktur sudah berganti dan surat yang tadinya disimpan direktur yang lama, kalau kita mau cari juga tidak mudah ya, apalagi kalau sudah 16 tahun. Karena itu kita melihat bahwa Darius benar-benar mencari, tidak ada di ibu kotanya, dia mencari di tempat lain. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Jadi saya tidak bacakan mengenai laporan kepada Raja Darius ya, surat bupati itu saya langsung baca pasal 6 ayat 1 dan 2. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng di Provinsi Media, ditemukan sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Jadi rupanya Raja Darius juga benar-benar mencari dengan tulus, dengan sekuat tenaga, menyuruh orang mencari. Akhirnya ditemukan di sebuah di benteng di Provinsi Media, padahal mereka itu tinggalnya di Babel dan itu adalah di Ahmeta. Nah, yang menarik adalah Raja Darius kemudian menyuruh bupati dan pejabat-pejabat melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Kores. Ya, coba kalau kita lihat, saya bacakan. Nah, dari ayat 6, ini yang diperintahkan oleh bupati tersebut. Pasal 6 ayat 6. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Sietar Bosnai, serta rekan-rekanmu para pejabat daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkan saja pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempat semula. Tapi bukan itu saja. Ayat 8. Lagi pula, aku telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah dari penghasilan kerajaan. Dari upeti daerah seberang sungai Efrat lah, biaya harus diberikan dengan seksama kepada orang-orang itu supaya tidak terhenti. Lihat nggak Bapak Ibu? Bahkan para bupati dan pejabat setempat harus mendukung dengan dana. Karena memang Kores dulu sudah mengatakan demikian. Ayat 9, apapun yang diperlukan, lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk kurban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa lalai. Perhatikan, Darius juga memakai Allah semesta langit. Ya, tadinya Raja Kores di dalam piagamnya memakai kata Tuhan semesta langit ya, sehingga
kelihatannya memang Darius juga mungkin melihat piagam Kores, mungkin juga kemudian mendapatkan nasihat atau mencari nasihat dari orang-orang Yahudi. Karena itu perkataan lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk kurban bakaran itu pastinya sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Karena dia juga kelihatannya berkonsultasi dengan orang Yahudi. Nah, kemudian jadi ternyata persembahan untuk persembahan korban juga harus diberikan. Ayat 10, supaya mereka selalu mempersembahkan kurban yang menyenangkan kepada Allah semesta Allah langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Ayat 11. Selanjutnya aku telah mengeluarkan perintah supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini, sebatang tiang dari rumahnya akan dicabut dan dengan tiang itu badannya akan ditusuk dari bawah, rumahnya pun dijadikan reruntuhan karena hal itu. Bapak Ibu lihat ya, dengan ancaman yang begitu mengerikan, orang itu akan dibunuh dan dibakar rumahnya kalau tidak mau melakukan, ya. Dan kita tentu saja bisa melihat betapa tangan Allah melindungi umatnya. Next. Nah, akhirnya kita melihat bahwa bait Allah selesai pada tahun 516 sebelum Masehi, dan perhatikan saya bacakan ayat 17. Untuk penabisan rumah Allah itu mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut jumlah suku Israel. Jadi digambarkan korban itu diberikan oleh 12 suku Israel. Jadi yang kembali ini rupanya mewakili 12 suku, walaupun terutama suku-suku kerajaan selatan ya, Yehuda, Simeon dan Benyamin yang paling penting. Lewi kan tidak punya tanah ya, tetapi Lewi juga tentu saja ada yang kembali. Tapi jadi di sini kita melihat bahwa digambarkan 12 suku bersatu. Karena apa? Karena pada zaman Hizkia ketika kerajaan utara kemudian dihancurkan, Hizkia adalah raja kerajaan selatan, ada orang-orang kerajaan utara yang saudara kembali atau pindah ke kerajaan selatan. Ya, belum lagi Hizkia kemudian mengadakan perayaan Paskah, mengundang semua suku termasuk suku-suku utara, sehingga pastinya ada orang-orang suku utara yang kemudian pindah ke kerajaan selatan. Dan ternyata dari mereka juga ada yang kembali, karena itu digambarkan yang kembali adalah 12 suku. Dan kemudian ini adalah mendekati perayaan Paskah, dan akhirnya ayat 19 pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Ya, karena para imam dan orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri sehingga tahirlah mereka sekalian, lalu orang Lewi menyembelih anak domba Paskah. Ingat ya, perayaan Paskah tentu saja mengingatkan bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dan sekarang Tuhan juga sudah membawa mereka keluar dari Babel, dari Persia, dan membangun kembali bait Allah. Next, kita melihat pelajaran. Pertama-tama, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Allah kita memegang kendali atas segala sesuatu. Allah yang menggerakkan Raja Kores. Raja Kores adalah orang yang paling berkuasa pada zaman itu, karena Persia adalah adik kuasa, menaklukkan ya banyak sekali negara dari Mesopotamia sampai Mesir. Tetapi adalah Allah yang mengendalikannya. Karena itu kita harus mengerti bahwa Allah yang mengendalikan sejarah. Karena itu ya bahasa Inggris history itu adalah his story. Sehingga kita bisa dan kita harus ingat ini. Walaupun kadang-kadang kok terlihat seperti banyaknya ketidakadilan, ingat. Allah walaupun dia memegang kendali, dia menyerahkan dunia ke tangan si jahat ya. Karena itu tidak mengherankan dunia lebih banyak ketidakadilan. Karena memang semua orang sudah jatuh dalam dosa, kita orang Kristen pun masih sering berdosa. Tapi sebenarnya Allah tentu saja yang memegang kuasa. Dan kita melihat bahwa Allah menghargai mereka yang mau kembali, nama keluarga mereka dicatat ya di pasal 2. Karena itu pasal 2 bagi kita apa-apaan nih ya, itu membosankan, tapi bayangkan bagi orang yang nama keluarganya dicatat. Itu adalah sebuah penghargaan yang begitu luar biasa. Dan itu menunjukkan Allah menghargai mereka yang mau kembali ya, mereka yang mau kembali membangun kembali bait Allah. Dan itu menunjukkan kalaupun manusia
tidak menghargai apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, Allah pasti menghargai ketika kita melakukannya untuk Dia. Nah, kemudian taat pada Allah bukan berarti tidak ada tantangan, bahkan dapat menghadapi tantangan yang berat ya. Ingat, mereka itu ditantang, bahkan orang-orang menulis surat kepada raja dan akhirnya raja yang menghentikan. Dan ini berarti Raja Kores yang tadinya sebenarnya memperbolehkan menyuruh mereka untuk boleh membangun, menyuruh mereka untuk menghentikannya ya, dan itu tentu saja adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mengecewakan, bukan? Jadi taat pada Allah bukan berarti tidak ada tantangan, bahkan bisa menghadapi tantangan yang berat. Next. Tapi yang kita harus benar-benar hati-hati, Bapak Ibu lihat ya. Awalnya umat ini memang berhenti karena mendapatkan tantangan, terutama juga mendapat larangan dari pemerintah. Tapi akhirnya mereka sudah tidak peduli ya, dan mereka, kalau kita melihat kitab Hagai, maka Tuhan melalui Hagai mencela umatnya bahwa mereka membiarkan rumah Allah di dalam reruntuhan, sedangkan mereka kemudian membangun rumah mereka sendiri. Jadi tantangan dapat membuat kita lupa pada visi dan misi kita. Dan ingat saudara, rumah Allah itu tidak sama dengan gedung gereja. Ya, gedung gereja ada atau tidak terlalu menjadi masalah, karena gedung gereja itu adalah supaya kita bisa lebih efektif, lebih convenient untuk beribadah, tapi rumah Allah itu berbeda. Rumah Allah itu menunjukkan Allah, itu namanya rumah Allah berarti Allah tinggal di sana. Ya, itu berarti Allah menyertai mereka. Kalau saya tunjukkan Keluaran 25 ayat 8, awalnya kenapa Tuhan menyuruh mereka mendirikan kemah suci yang kemudian dibangun bait Allah ya pada zaman Salomo. Keluaran 25 ayat 8 saya bacakan. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku bersemayam, aku diam di antara mereka. Rumah Allah di tengah-tengah umatnya menunjukkan Allah diam di tengah-tengah umatnya. Dengan melupakan rumah Allah berarti umat sudah tidak peduli apakah Allah itu ada di tengah-tengah mereka atau tidak ya. Bayangkan ya, konsep yang begitu penting umat pun kemudian tidak memperdulikannya. Jadi kita harus hati-hati, tantangan dapat membuat kita lupa pada visi dan misi kita. Tapi pada akhirnya Allah yang pada akhirnya memampukan kita untuk melakukan tugas dengan baik. Ingat ya, tadi siapa yang menggerakkan Zerubabel dan Yesua? Kan Allah yang melakukan itu ya melalui kedua nabi tersebut ya. Jadi kalau kita melihat di sini mungkin tidak terlalu ditekankan ya mereka digerakkan Allah, tapi kalau kita melihat kitab Hagai ya, saya bacakan sebentar mengenai kitab Hagai, maka berkali-kali dikatakan bahwa Allah menggerakkan hati Zerubabel, Yesua dan orang Israel ya. Saya bacakan misalnya di sini ya, apa yang kemudian ada adalah kita melihat apa yang terjadi di dalam pasal 1. Ayat 12 misalnya ya, lalu Zerubabel bin Syaltiel dan imam besar Yosua bin Yosadak dan semua orang yang tersisa dari bangsa itu mendekatkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, bangsa itu pun takut kepada Tuhan ya. Dan di sini kita melihat bahwa ya Tuhan yang sebenarnya memerintahkan, dan kita baca misalnya pasal 2 ayat 5, sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai imam besar Yosua bin Yosadak, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku menyertai kamu ya. Jadi Allah yang menggerakkan dan Allah yang kemudian menyertai. Dan terakhir adalah pemeliharaan Allah sering melampaui apa yang kita bayangkan ya. Ternyata Tuhan itu sampai juga memakai Raja Darius untuk mencari maklumat itu, bahkan sekarang mereka bisa membangun didukung oleh dana dari Persia termasuk persembahan korban mereka. Nah, Bapak Ibu, kita selesai Esra 1 sampai 6 ya. Saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.